Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulani Azara dengan NIM 2206011111003 dari kelas Matematika B jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Kamil Zaman. Mungkin dari teman-teman yang di sini masih asing dengan istilah geopolitik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa sih geopolitik itu, bagaimana pengertiannya, alangkah lebih baiknya kita mengulas sedikit mengenai sejarah bagaimana istilah geopolitik itu muncul. Awal mulanya geopolitik konsepnya itu ditemukan atau dicetuskan oleh Frederick Ratzel yang diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geographical. Nah, kemudian konsep geopolitik tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf Callen dan Karl Hosofer menjadi geographical politik atau yang kita kenal dengan istilah geopolitik gitu. Jadi untuk penemuan konsepnya itu oleh Friedrich Ratzel, kemudian istilah geopolitiknya sendiri itu oleh Karl Hosofer. Terus, apa bedanya antara ilmu bumi politik atau political geograph dan geopolitik atau geographical politik? Sebenarnya perbedaannya simpelnya gini, hanya beda pada fokus perhatiannya saja, di mana ilmu bumi politik atau political geography itu mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitiknya sendiri itu mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Nah, itu sedikit sejarah atau kilas balik bagaimana istilah geopolitik tercantum. Next, kita lanjut ke pengertian geopolitik. Geopolitik di sini diartikan sebagai dua, yaitu sebagai ilmu dan sebagai ideologi. Geopolitik sebagai ilmu, sederhananya begini. Geopolitik digunakan sebagai wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa, di mana pastinya suatu bangsa itu pasti akan berdampingan hidupnya dengan bangsa-bangsa lain. Karena kita saling membutuhkan saling berkomunikasi, berinteraksi dengan negara di seluruh dunia. Itu fungsi geopolitik sebagai ilmu. Kemudian geopolitik sebagai ideologi. Maksudnya sebagai ideologi di sini adalah geopolitik menjadi landasan ilmiah bagi tindakan suatu negara. Jadi sebagai cara pandang suatu negara untuk melangsungkan, mengembangkan dan mempertahankan semangat kebangsaan pada negaranya sendiri, seperti itu. Next, kita masuk ke teori geopolitik. Di sini saya cantumkan beberapa teori mengenai geopolitik dari para ahli. Yang pertama ada dari pencetusnya sendiri, yaitu Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel menyatakan bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhan yang ada di dalam negaranya sendiri. Makin luas ruang dan potensi geografi yang dimiliki suatu negara, maka otomatis kekuatannya yang dimiliki oleh negara tersebut akan semakin besar peluangnya. Di mana dengan begitu, maka negara tersebut dapat tumbuh dengan cepat, dengan aman, dan bebas. Pokok-pokok teori Ratzel itu yang pertama mengatakan pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Kemudian Ratzel juga mengatakan bahwa suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup dan terus berlangsung. Dan yang terakhir, apabila ruang hidup dengan negara suatu tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun jalan kekerasan atau perang. Nah, dengan konsep-konsep tersebut, Ratzel memfokuskan kepada dua aliran, yaitu aliran kekuatan darat atau kontinental dan aliran maritim atau kelautan. Next, yang kedua itu teori dari pengembang tadi ya, Rudolf Callen. Pokok-pokok teori Callen ini
dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Maksudnya organisme hidup di sini adalah suatu negara pasti membutuhkan ruang hidup yang cukup. Agar apa? Agar rakyatnya dapat bertumbuh, dapat berkembang dengan bebas dan aman. Adapun pokok-pokok teori Callen menyebutkan negara merupakan suatu biologis. Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik. Negara harus mampu berswambeda serta memanfaatkan kemajuan kebudayaannya yang ada pada negaranya sendiri. Yang ketiga adalah teori dari pengembangnya juga, yang satunya yaitu Karl Haushofer. Haushofer ini lebih fokus kepada yang ketiga ada teori Haushofer. Haushofer ini lebih memfokuskan kepada soal strategi perbatasan ya. Simpelnya gitu. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan hidup. Nah, kemudian teori yang keempat yaitu teori mass changer. Teori yang keempat, teori kelima dan teori keenam ini intinya sama, yaitu sama-sama mengenai perbatasan wilayah. Di mana teori yang keempat itu mencetuskan tentang wawasan benua atau konsep kekuatan darat, yang kelima itu mengenai wawasan bahari atau konsep maritim kelautan, dan yang keenam ini teori William Mises, Julio Dawson, dan Charles Fuller mencetuskan bahwa memfokuskan kepada wawasan dirgantara atau kekuatan di udara. Ini hanya perbedaan wilayah kekuatannya saja ya, intinya sama. Intinya sama, maksudnya adalah apabila suatu negara dapat menguasai daratan, lautan, bahkan udara di dalam negaranya sendiri, maka negara tersebut dapat menguasai dunia. Itu merupakan teori-teori geopolitik. Next. Terus, untuk apa materi geopolitik ini diajarkan gitu? Nah, tujuannya yaitu sedikit banyaknya agar kita memahami ataupun tahu apa itu geopolitik. Agar apa? Agar menyadarkan kita makna pentingnya hidup berdampingan atau bersama dalam ikatan kebangsaan. Lebih menyadarkan kepada kita bahwa manusia itu makhluk sosial. Suatu bangsa tidak dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari bangsa lain. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk menyatukan visi, misi, dan tujuan kita seluruh bangsa di seluruh dunia ini dalam melangsungkan kehidupan bersama untuk kesejahteraan negaranya masing-masing. Gitu. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang pertama, zaman kolonial Belanda. Zaman kolonial Belanda. Pada zaman itu, wilayah Indonesia hanya berupa daratan saja, sedangkan wilayah laut teritorialnya tidak pernah diukur. Kemudian, berdasarkan ZEE Maritim tahun 1939, lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mili diukur dari laut teritorial. Diukur dari garis air rendah di pantai setiap pulau. Dengan kata lain, batas laut teritorial yang termaksud dalam Ordonansi 1939 itu membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Yang kedua, Deklarasi Juanda. Sebagai sebuah wilayah yang berdaulat, pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketentuan Ordonansi 1939 ini tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia gitu. Jadi, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian disebut dengan istilah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki sifat dan corak tersendiri. Yang kedua, bahwa menurut sejarah sejak dulu, kepulauan Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, bahwa batasan laut teritorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939 tadi memecah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah dalam Indonesia ke daratan saja.
Jadi Indonesia itu kayak merupakan bagian-bagian terpisah dan itu tidak sesuai dengan konsep Indonesia sendiri. Nah, adapun tujuan inti dari deklarasi Juanda yaitu sebagai perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat, sebagai penentuan batas-batas negara Indonesia disesuaikan atas asas negara kepulauan atau archipelagic state principle. Dan yang terakhir, sebagai pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI-nya sendiri. Kemudian, untuk memperkuat kedudukan hukum tentang batas-batas negara Indonesia ini, Deklarasi Juanda dipertegas dengan peraturan pemerintah pengganti Perpu pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Nah, sejak itu berubahlah bentuk wilayah nasional yang cara perhitungannya diukur 12 mili laut dari titik pulau terluar yang saling dihubungkan sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Selanjutnya, Perpu nomor 4 ini diperkuat dengan ketetapan MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993 dengan konsep negara kepulauan dalam deklarasi Juanda ditetapkan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah landasan kontinen atau ZEE. Pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi tentang landasan kontinen. Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan XEE Indonesia yang lebarnya 200 mili diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di dalam pengumuman tersebut, Indonesia menyatakan bahwa di dalam ZEE ini, Indonesia memiliki dan melaksanakan yang pertama, hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, pengelolaan, pelestarian sumber daya hayati, non-hayati, dan hak berdaulat lain atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tenaga dari air, arus, dan angin yang ada pada negara Indonesia. Yang kedua adalah hak yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pelabuhan, instalasi, dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai laut, pelestarian lingkungan, serta hak lain berdasarkan hukum internasional. Next, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia. Kemudian, wawasan Nusantaranya sendiri adalah sebagai geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Poin terakhir di sini ada latar belakang filosofi. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi, di antaranya falsafah Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan. Maksud dari falsafah Pancasila di sini yaitu wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan, keadilan, dan keberadaan persatuan dan kesatuan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suatu kedamaian dan ketentraman menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia sendiri khususnya. Yang kedua, sebagai aspek kewilayahan Nusantara. Maksudnya adalah kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Nah, hal ini menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara.
Karena kondisi objektif geografi Indonesia ini mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik di dalam maupun di atas permukaan bumi. Potensi di udara dan di ruang antariksa dan jumlah penduduk yang besar terdiri atas berbagai suku yang masing-masing memiliki budaya, adat istiadat, tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam. Aspek sosial budaya maksudnya adalah wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam. Karena itu sangat sensitif sifatnya. Nah, faktor-faktor negatif secara sosial budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa, sehingga secara bersamaan oleh seluruh rakyat Indonesia harus diupayakan untuk dihilangkan agar tidak terjadi perpecahan. Dan yang terakhir adalah aspek kesejarahan. Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa yang merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh para pejuang terdahulu seharusnya dan tetap dipelihara sampai saat ini hingga nanti. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek sejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan kesalahannya mohon dimaafkan. Apabila banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat sedikit banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.